Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni. Yang terhormat Ibu Made Ari Wahyuni SE MSI, selaku dosen pengempu mata kuliah Auditing 1, dan juga teman-teman yang kami banggakan. Pada hari ini perkenankan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan pertama Karl Bagas Pamungkas Manulang dengan NIM 2017-051134. Yang kedua Reka Marvin dengan NIM 2017-051145. Yang ketiga Nikomang Laksmi Maheswari dengan NIM 2017-051155. Dan yang keempat Ataya Salsabila Wijaya dengan NIM 2110410573. Next. Adapun submateri yang akan kami bahas pada kali ini ada 5. Yang pertama adalah bagaimana teknologi informasi meningkatkan pengendalian internal. Yang kedua menilai risiko teknologi informasi. Yang ketiga pengendalian internal khusus untuk TI. Dan yang keempat dampak teknologi informasi dalam proses audit. Dan yang kelima masalah-masalah dalam lingkungan teknologi informasi yang berbeda. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk materi pertama, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai bagaimana teknologi informasi meningkatkan pengendalian internal. Ada 2 perubahan pengendalian internal yang diakibatkan oleh pengintegrasian teknologi informasi ke dalam sistem akuntansi. Yang pertama, pengendalian komputer menggantikan pengendalian manual, di mana komputer pemrosesan informasi secara konsisten. Sistem teknologi informasi dapat mengurangi salah saji dengan menggantikan prosedur manual dengan pengendalian terprogram yang menerapkan pengecekan dan penyimbangan setiap transaksi yang diproses. Yang kedua, tersedianya informasi yang bermutu lebih tinggi, di mana dalam aktivitas teknologi informasi yang kompleks biasanya dikelola secara efektif karena kerumitan itu memerlukan organisasi, prosedur, dan dokumentasi yang efektif. Materi selanjutnya yaitu menilai risiko teknologi informasi. Jika sistem teknologi informasi gagal, organisasi dapat lumpuh karena tidak mampu mendapatkan kembali informasi atau menggunakan informasi yang tidak andal karena kesalahan pemrosesan. Risiko ini meningkatkan kemungkinan salah saji yang material dalam laporan keuangan, di mana ada beberapa hal risiko khusus pada sistem teknologi informasi. Yang pertama, risiko pada perangkat keras dan data. Terdapat beberapa hal. Yang pertama, ketergantungan pada kemampuan berfungsinya perangkat keras dan lunak. Sangat penting untuk melindungi secara fisik perangkat keras, perangkat lunak, dan data yang terkait dari kerusakan fisik yang mungkin diakibatkan oleh penggunaan yang tidak semestinya. Yang kedua, kesalahan sistematis versus kesalahan acak, di mana ketika organisasi mengganti prosedur manual dengan prosedur berbasis teknologi, risiko kesalahan acak akibat keterlibatan manusia akan berkurang. Yang ketiga, akses yang tidak sah, di mana tanpa pembatasan online yang tepat seperti kata sandi dan ID pemakai, aktivitas yang tidak sah dapat dilakukan melalui komputer yang mengakibatkan perubahan yang tidak semestinya dalam program perangkat lunak dan file induk. Dan yang terakhir, hilangnya data. Risiko yang kedua yaitu berkurangnya jejak audit, di mana ada beberapa hal. Yang pertama, visibilitas jejak audit. Dari sebagian besar informasi dimasukkan secara langsung ke dalam komputer. Penggunaan teknologi informasi seringkali mengurangi atau bahkan meniadakan dokumen dan catatan sumber yang kemungkinan organisasi untuk menelusuri informasi akuntansi. Yang kedua, keterlibatan manusia yang berkurang. Dalam banyaknya
sistem teknologi informasi, karyawan yang terlibat dengan pemrosesan awal transaksi tidak pernah melihat hasil akhirnya. Karena itu, mereka kurang mampu mengidentifikasi salah saji pemrosesan. Yang ketiga, tidak ada otorisasi tradisional, di mana sistem teknologi informasi yang canggih sering memprakarsai jenis transaksi tertentu secara otomatis, seperti perhitungan bunga atas rekening tabungan di bank. Dan risiko teknologi informasi yang ketiga yaitu kebutuhan akan pengalaman teknologi informasi dan pemisahan tugas teknologi informasi, di mana ada dua. Yang pertama, pemisah tugas yang berkurang. Apabila organisasi beralih dari sistem manual ke sistem komputerisasi, komputer akan melaksanakan banyak tugas-tugas yang secara tradisional dipisahkan, seperti otorisasi dan pembukuan. Dan yang kedua, kebutuhan akan pengalaman teknologi informasi. Meskipun perusahaan membeli paket perangkat lunak akuntansi yang dijual di pasaran, perusahaan juga harus merekrut personil dengan yang dimiliki pengetahuan dan pengalaman untuk memasang, memelihara, serta menggunakan sistem tersebut. Dengan meningkatnya penggunaan sistem teknologi informasi, kebutuhan akan spesialis teknologi informasi yang berkualitas juga meningkat. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Ya, baik, di sini saya akan membawakan materi mengenai pengendalian internal khusus atas teknologi informasi. Yang pertama ada pengendalian umum. Pengendalian umum ini mencakup 6 hal. Yang ke-1, administrasi fungsi TI. Jadi sikap Dewan Direksi dan Manajemen Senior tentang TI mempengaruhi arti penting TI yang dirasakan dalam suatu organisasi. Yang kedua, pemisahan tugas-tugas TI. Sebagai respon terhadap risiko menggabungkan tanggung jawab penyimpanan tradisional, otorisasi, dan administrasi ke dalam fungsi TI. Organisasi yang dikendalikan dengan baik memisahkan tugas-tugas kunci dalam TI. Yang ketiga ada pengembangan sistem. Pengembangan sistem ini meliputi yang pertama membeli perangkat lunak atau mengembangkan sendiri perangkat lunak itu di kantor. Yang kedua, bisa menguji semua perangkat lunak guna memastikan bahwa perangkat lunak baru itu kompatibel dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang ada. Selanjutnya yang keempat, keamanan fisik dan online. Pengendalian fisik atas komputer dan pembatasan online ke perangkat lunak serta file dan data terkait mengurangi risiko yang dilakukannya perubahan yang tidak diotorisasi ke program dan penggunaan program serta file yang tepat. Yang kelima, backup dan perencanaan kontingensi. Untuk mencegah hilangnya data selama mati listrik, banyak perusahaan mengandalkan sumber tenaga cadangan atau backup atau generator sendiri. Yang terakhir, yang keenam, pengendalian perangkat keras. Pengendalian ini sudah dipasang dalam peralatan komputer oleh pabrik pembuatnya untuk mendeteksi dan melaporkan kegagalan peralatan. Selanjutnya yang kedua ada pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi ini dirancang untuk setiap aplikasi perangkat lunak dan dimaksudkan untuk membantu perusahaan memenuhi 6 tujuan audit yang terkait dengan transaksi. Adapun pengendalian aplikasi ini terdiri dari 3 kategori. Yang pertama pengendalian input. Pengendalian ini dirancang untuk memastikan bahwa informasi yang dimasukkan ke dalam komputer sudah diotorisasi, akurat, dan lengkap. Yang kedua, pengendalian pemrosesan. Pengendalian ini mencegah dan mendeteksi kesalahan ketika data transaksi diproses. Yang ketiga, pengendalian output. Pengendalian ini berfokus pada mendeteksi kesalahan setelah pemrosesan diselesaikan, bukan pada mencegah kesalahan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk submateri selanjutnya adalah dampak teknologi informasi terhadap proses audit. Dampak teknologi informasi terhadap proses audit ada 4. Yang pertama adalah pengaruh pengendalian umum terhadap risiko pengendalian.
yang mana ini dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama itu adalah pengaruh pengendalian umum terhadap aplikasi sistem. Pengendalian umum yang tidak efektif akan menimbulkan potensi salah saji material pada semua aplikasi sistem. Yang bagian kedua adalah pengaruh pengendalian umum terhadap perubahan perangkat lunak. Nah, ketika klien mengganti perangkat lunak, auditor harus mengevaluasi apakah diperlukan pengujian tambahan. Jika pengendalian umumnya efektif, auditor dapat dengan mudah mengidentifikasi kapan perubahan perangkat lunak itu dilakukan. Untuk dampak teknologi informasi terhadap proses audit, yang kedua adalah pengaruh pengendalian teknologi informasi terhadap risiko, pengendalian, dan pengujian substantif. Nah, setelah mengidentifikasikan pengendalian aplikasi yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko pengendalian, auditor lalu mengurangi pengujian substantif. Karena pengendalian aplikasi yang terotomatisasi bersifat sistematis. Hal itu akan memungkinkan auditor mengurangi ukuran sampel yang digunakan untuk menguji pengendalian tersebut, baik dalam audit laporan keuangan maupun audit pengendalian internal atas laporan keuangan. Dampak teknologi informasi terhadap proses audit yang ketiga adalah auditing dalam lingkungan TI yang kurang kompleks. Nah, banyak organisasi yang memiliki lingkungan teknologi informasi yang tidak rumit. Seringkali sangat bergantung pada mikrokomputer untuk melakukan fungsi-fungsi sistem akuntansi. Penggunaan mikrokomputer dapat menimbulkan pertimbangan audit. Salah satunya adalah ketergantungan yang terbatas pada pengendalian yang terotomatisasi. Dampak teknologi informasi terhadap proses audit yang keempat adalah auditing dalam lingkungan TI yang lebih kompleks. Auditor menggunakan kategori pendekatan pengujian ketika mengaudit melalui komputer. Ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan data pengujian. Nah, dalam pendekatan ini auditor memproses data pengujiannya sendiri dengan menggunakan sistem komputer klien dan program aplikasi untuk menentukan apakah pengendalian yang terotomatisasi memproses dengan tepat data pengujian itu. Yang kedua, dengan pendekatan simulasi paralel. Auditor seringkali menggunakan perangkat lunak yang dikendalikan auditor untuk melaksanakan operasi yang sama dengan yang dilaksanakannya oleh perangkat lunak klien dengan menggunakan file data yang juga sama. Tujuannya adalah untuk menentukan keefektifan pengendalian yang terotomatisasi dan untuk mendapatkan bukti tentang saldo akun elektronik. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan modul audit tertanam. Nah, ketika menggunakan pendekatan ini, auditor menyisipkan modul audit dalam sistem aplikasi klien untuk mengidentifikasi jenis transaksi tersebut. Baik, untuk submateri berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, submateri selanjutnya yaitu masalah-masalah dalam lingkungan teknologi informasi yang berbeda. Meskipun semua organisasi memerlukan pengendalian internal yang baik, melihat struktur fungsi teknologi informasi mereka, namun beberapa masalah umum dapat berbeda tergantung pada lingkungan teknologi informasinya. Yang pertama yaitu masalah-masalah dalam lingkungan jaringan. Dalam jaringan, aplikasi perangkat lunak dan arsip data yang digunakan untuk memproses transaksi dimasukkan ke dalam beberapa komputer yang terhubung satu sama lainnya. Jaringan menggambarkan masalah-masalah pengendalian yang harus dipertimbangkan auditor dalam merencanakan audit. Yang kedua, masalah-masalah dalam sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data memungkinkan klien untuk menciptakan basis data yang memasukkan informasi yang dapat digunakan bersama di antara beragam aplikasi. Manajemen basis data juga dapat menciptakan risiko pengendalian internal. Risiko meningkat ketika beragam pengguna, termasuk individu-individu di luar akuntansi, dapat mengakses dan memperbarui arsip data. Yang ketiga yaitu masalah-masalah dalam sistem e-commerce. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem e-commerce untuk melakukan transaksi bisnisnya menghubungkan sistem akuntansi internal mereka secara elektronik dengan sistem pihak eksternal.
seperti dengan pelanggan dan pemasok. Penggunaan sistem e-commerce juga berarti membuka data sensitif perusahaan. Program dan perangkat lunak terhadap kemungkinan sabotase oleh pihak eksternal. Yang terakhir yaitu masalah-masalah ketika klien mensubkontrakkan kebutuhan teknologi informasi. Banyak klien yang mensubkontrakkan beberapa atau semua kebutuhan teknologi informasinya kepada pusat layanan komputer independen. Auditor menghadapi kesulitan ketika mendapatkan pemahaman atas pengendalian internal klien dalam situasi tersebut. Karena pengendalian yang terletak di pusat pelayanan dan auditor tidak dapat menganggap pengendalian sudah dilakukan dengan tepat karena pusat layanan tersebut merupakan perusahaan independen. Baik, untuk submateri kelima ini sudah selesai, saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi kami dari kelompok 10 mengenai dampak teknologi informasi terhadap proses audit. Untuk itu, jika ada pertanyaan terkait materi yang telah kami paparkan, dimohon untuk memberikan pertanyaan tersebut kepada kami, dan kami akan menjawab pertanyaan tersebut melalui WA Group yang telah tersedia. Untuk mengakhiri presentasi kami pada hari ini, kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.